Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nadia Anastasia. Jadi pada video kali ini kita sudah mencapai bab ke-12 yaitu manajemen user group yang masih berkaitan Debian dan Ubuntu Server Administration ya. Oke, pada bab ini kita menyangkut beberapa materi nih. Ada 6 materi yang harus kita bahas. Yang pertama ini yaitu membuat user dengan user add. Yang kedua ini yaitu option pada user add. Yang ketiga membuat user dengan add user. Yang keempat membuat group. Yang kelima menambahkan user group. Dan yang terakhir menghapus user dan group. Untuk semua materi ini itu teman-teman cukup menyiapkan terminalnya terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa masuk ke halaman terminal Debian maupun Ubuntu. Oke, langsung saja ke terminalnya. Oke, teman-teman bisa buka pada terminalnya. Ketika teman-teman buka, di sini kita sudah memiliki dua user. Yang pertama user WAMI, dan kedua ini yaitu user root. Oke, saya masukkan passwordnya. Nah, ketika kita WAMI, di sini kita sedang berada di root. Dan di sini juga terdapat di home directory dari Nadia. Oke. Kita akan membuat user dengan perintah user add atau add user ya. Itu banyak fungsinya. Salah satu fungsinya yaitu terdapat perusahaan atau lebih dari sistem engineer. Nah, itu teman-teman bisa membuat usernya masing-masing terlebih dahulu ya, agar tidak menjadi terbentrok atau kita mengetahui kesalahan tersebut ini di mana. Jadi, setiap orang itu memiliki user agar kita tahu salahnya itu di orang ini misalkan ya. Jadi kita tidak menyalahkan yang lain. Oke, kita exit terlebih dahulu, kemudian zoom in, masukkan passwordnya. Kita akan lihat user apa saja yang berada di root. Kita cat, kemudian /etc, kemudian /passwd. Nah, di sini tuh banyak sekali ya, banyak sekali data-data yang sudah kita buatkan. Di sini tuh terdapat user root, user daemon, user bin, dan banyak sekali, termasuk user kita yaitu Nadia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa user daemon bin itu tidak dapat kita login karena user ini tuh sudah terbuat dari sistemnya. Itu ya, teman-teman bisa dilihat bahwa daemon bin itu terdapat tulisan no login. Berbeda dengan user Nadia. Nadia ini karena dia berada di /home/Nadia atau /bin/base. Oke, di sini kita clear saja ya teman-teman supaya tidak mengganggu. Di sini kita coba membuat usernya dengan perintah user add, kemudian user yang kita buat di sini user 3. Maaf, saya user 5 saja. Kemudian cat/etc/passwd untuk melihat usernya. Nah, di sini sudah terbuat ya, yaitu user 5, dan perbedaannya itu bahwa user Nadia ini dia terletak di /bin/bas. User 5 ini /bin/sh. Di sini saya masuk ke sunya user 5 ya. Oke. Kita kembali ke halaman user kita, yaitu kemudian Nadia. Oke, di sini kita akan masuk lagi ke user 5, yaitu dengan perintah user 5. Oke, di sini kita mencoba masuk ke user 5, itu kita diminta password. Padahal ketika kita membuat user 5, itu langsung berhasil dan tidak dimintakan passwordnya ya, teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita tidak bisa masuk ke user 5 karena kita membuatnya di halaman direktorinya root. Oke, kita masuk ke root terlebih dahulu. Sedangkan kita masuk ke user biasa itu kita tidak bisa, kita dimintakan passwordnya ya. Kemudian di sini saya akan coba masuk ke halaman root terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan membuat password terlebih dahulu untuk user 5. Di sini saya masuk ke root terlebih dahulu ya. Kemudian kita perintah passwd user 5. Oke, kita bisa masukkan passwordnya, yaitu saya memberikan yang basic saja, yaitu 123. Kemudian passwordnya, nah ini sudah berhasil ya, password update successfully. Berarti sudah ya, yaitu Sunadia. Kemudian kita masuk ke user yang tadi kita buat. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, di
Ini sudah bisa ya teman-teman, kita login pada halaman halaman bukan rootnya ya. Oke. Jika teman-teman bertanya mengapa ini tandanya berbeda, sedangkan berbeda dengan kita menggunakan user Nadia ya. Jadi pandangannya kurang enak itu mengapa? Karena di sini ya saya kasih lihat terlebih dahulu cat/etc/passwd kemudian enter. Nah, di sini itu di user 5 itu di halaman /bin/sh berbeda dengan Nadia yaitu /bin/base. Nah, itu tampilannya kita pada user 5 itu lebih singkat ya. Jika kita masuk ke halaman user biasa, itu dia masih akan menampilkan lebih banyak. Berbeda dengan user 5 karena dia terletak di /bin/sh. Buka pada terminal Debian-nya. Di sini saya menggunakan Debian ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan yaitu cat, kemudian /etc/passwd. Nah, kita bisa lihat ya bahwa user Nadia ini yaitu base-nya yaitu bin base. Sedangkan user 5 ini yaitu base-nya slash-nya itu /bin/sh. Di sini kita masuk ke halaman user 5 terlebih dahulu ya. Kita masuk ke halaman user 5 dengan perintah su kemudian user 5. Nah, di sini ketika teman-teman kita masukkan password dulu. Oke, di sini ketika teman-teman lihat bahwa di user 5 dan juga user Nadia itu berbeda. User 5 ini dia tampilannya lebih singkat ya. Kurang enak dipandang karena dia lebih singkat. Dan di sini pada video ini kita akan membuat user 5 ini menjadi bin base. Just dari sebuah user menjadi base ya. Oke. Kita exit terlebih dahulu. Maaf typo. Oke, kita exit. Kita masuk ke halaman root. Login, kemudian masukkan passwordnya. Oke. Di sini teman-teman bisa menjalankan perintah yaitu user add, kemudian min help. Maaf, user add, kemudian min help. Oke, di sini itu terdapat banyak ya, banyak sekali perintahnya. Di sini yaitu min-m itu kita bisa membuat home directory yaitu read home. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian ada nih min s shell atau shell. Ini tuh perintah membuat agar user kita ini base-nya adalah bin base. Oke, dari itu makanya kita akan membuat user add dari user yang tersebut user add dengan perintah yaitu user add kemudian min min s kemudian kita memberikan namanya yaitu kita memberikan bin base terlebih dahulu kemudian user yang teman-teman inginkan di sini saya menggunakan user 3 kemudian enter. Oke, kemudian di sini saya akan cek terlebih dahulu ya dengan perintah cat cat kemudian /etc kemudian passwd kemudian enter. Oke, di sini ketika teman-teman lihat ya di user 3 ini sudah terdapat /bin/base. Oke, kita masuk kita lihat dulu terlebih dahulu ada apa saja kemudian ls/home. Dia sudah masuk ya di user 3 ini berbeda dengan user 5 karena dia base-nya itu sh bukan /base. Oke, kita masuk ke user 3 ya. Nah, itu ketika teman-teman lihat tuh. Kita masuk ke CD terlebih dahulu. Oke. Kemudian biasanya ketika teman-teman tidak masuk ketika teman-teman masuk ke user 3 kemudian di root itu kita tidak dimintakan password. Berbeda ketika teman-teman tidak berada di halaman direktorinya root. Itu biasanya diminta password ya. Karena user 3 ini kan kita buatnya di root nih. Nah, oke. Kita masuk ke halaman rootnya user 3 ya. Kita masukkan passwordnya. Oke, dia sudah bisa. Ada terminalnya, kemudian saya akan masuk ke halaman direktorinya root ya, sumin l. Kemudian masukkan passwordnya. Oke, di sini saya melihat akan menambahkan yaitu sebuah
add user, kemudian saya akan menambahkan user 6 ya, oke. Kemudian saya enter, kemudian kita langsung dimintakan passwordnya, yaitu saya akan membuatnya secara simpel saja, oke. Untuk mengisi full name, itu teman-teman bisa skip terlebih dahulu ya, dengan cara klik enter, oke. Kita enter-enter saja terus, kemudian kita klik yes. Nah, oke. Kemudian di sini saya akan coba melihat ada user apa saja di ls/home. Nah, di sini sudah terdapat user 3 yang sebelumnya kita buat dan juga user 6 yang baru kita buat. Di sini teman-teman bisa melihatnya dengan perintah style/etc/passwd. Oke, teman-teman bisa melihat user name itu base-nya yaitu winbase. Bahwa ini itu sebuah ini tile itu bisa dilihat untuk perintah 10 baris yang terakhir. Kita masuk ke halaman show user 6, kemudian enter. Oke, di sini kita sudah masuk ke user 6 ya. Oke, kita cek UAMI, maka dia akan munculkan bahwa dia berada di user 6. Kita coba. Oke, di sini teman-teman bisa buka pada Debian-nya, kemudian kita masuk ke root, yaitu Sumin. Kemudian passwordnya saya masukkan ya. Oke, kemudian perintah untuk grupnya itu group add, kemudian grup kita membuat grup satu saja ya, kemudian cat/etc/group 1. Oke, kemudian dengan melihat perintahnya itu teman-teman bisa melihat yaitu cat/etc/group. Oke, di sini terlihat ya bahwa kita sudah sudah memiliki grup satu atau grup yang tadi kita buat. Kemudian di sini juga terdapat grupnya dia. Ketika teman-teman ingat bahwa sebelumnya ketika penginstalan itu dia sudah terbuat boot ya, terbuat grup ya saat buat grup boot itu ya. Oke, dari defaultnya ya. Kemudian di sini juga terdapat user 5, user 3 dan juga user 6. Oke, di sini kita coba uh, grup 2, kita membuat grup 2 ya, kemudian perintah yang sama yaitu grup edd, kemudian grup 2. Kita enter, oke. Kita lihat lagi cat/etc/, oke. Kita bisa melihat perintah itu cat/etc/group. Kemudian enter. Nah, di sini juga terdapat grup 1 dan juga grup 2. Oke, di sini saya akan membuatnya lagi dengan perintah yang sama. Kita akan membuat grup 3 ya. Kemudian grup add, kemudian grup 3, kemudian enter. Oke, kita akan cek lagi ya dengan perintah yang sama. Nah, kita lihat. Oke, kita sudah membuat grup 1, grup 2, dan juga grup 3. Kemudian di sini saya akan melihat bahwa user milik saya sendiri itu kita berada di mana saja. Itu kita bisa melihat dengan perintah ID, kemudian masukkan usernya di sini ya. Oke, di sini tuh terlihat bahwa user Nadia itu dia berada di groups dan juga banyak sekali ya teman-teman. Di sini kita masuk ke ID user 3, itu dia terdapat groups user 3. Kita cek lagi ID user 6, kemudian sama ya teman-teman di sini yaitu user 6 yaitu dia juga berada di user 6 juga. Dan di sini saya akan mencoba memasukkan user 3 dan juga user 6 itu kita memasukkan ke halaman ke satu kelompok. Kita bisa lihat terlebih dahulu ya, kita akan masukkan ke grup 1 ataupun grup 2 ataupun grup 3. Oke, dengan perintah yaitu untuk memasukkannya kita bisa melihat beberapa opsinya yaitu user add kemudian min help. Nah, di sini tuh terdapat min groups ya atau kita bisa melihat ya, oke. Kita bisa langsungkan perintahnya yaitu user add, kemudian min kemudian kita akan masukkan ke grup 1 ya. Di sini saya akan memasukkan user 3 saja. Oke. User 6 saja ya teman-teman. Oke. Itu bisa berubah-ubah ya, bisa menjadi grup 2 maupun grup 1. Itu karena kita kelemahan menggunakan main Oke, di sini kita akan membuat user 3 dan juga
user sebelum mencoba, yaitu user mod, min AG, kemudian grup 1, kemudian user 3. Oke, di user 3 ini saya masukkan ke grup 1 ya, jadi dia akan tetap, jadi dia tidak akan berubah-ubah ya. Yaitu di sini saya coba akan clear dulu. Oke. Perintahnya itu user del, kemudian min help, kemudian enter. Nah, di sini tuh terdapat banyak opsi ya. Kemudian di sini terdapat min r, itu kita menggunakan min r ini untuk menghapus sebuah user. Oke, di sini saya masuk ke user del, kemudian min r user 3. Oke, enter. Nah, dia tidak bisa karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba, yaitu sudah terhapus ya user del min r user 3-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke perintahnya untuk melihatnya, yaitu /etc. Maaf, sorry. Kita masuk ke halaman su user 3, apakah bisa? Nah, dia tidak bisa karena user 3 ini sudah terhapus ya. Itu teman-teman bisa melihat, yaitu ls/home. Nah, dia tidak ada user 3 ya. Dan di sini kita akan belajar menghapus sebuah grup. Bahwa sebelumnya kita belajar menghapus sebuah user, itu di sini kita akan menghapus sebuah grup, yaitu dengan perintah group del. Kita langsung saja karena ini grup ya, yaitu group 3. Oke, kemudian enter. Nah, oke, dia sudah terhapus ya. Kita bisa lihat apakah sudah terhapus ya sesuai pembuktian. Kemudian add /etc/group. Oke, bahwa di sini grup 3-nya sudah berhapus ya. Tersisa grup 1 dan juga grup 2, karena grup 1 sudah dihapus, jadi tersisa grup 2. Oke, kita bisa melakukan pertanyaan sama, yaitu grup del, kemudian grup 2, kemudian enter. Kemudian di sini bisa cek ya. Nah, dia grup 2-nya sudah tidak ada. Oke, di sini hanya sudah tidak ada tersisa ya, karena grup 1, grup 2, dan juga grup 3 sudah saya hapus.